Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat gerobokan gokil semuanya. Menyala ya untuk hari ini ya. Nah, warga di luar Pulau Jawa bersuara geram atas provokasi mengompor-ngompori terjadinya demo tersebut ya. Yap, salah satu adalah Masinton Pasaribu yang mengompor-ngompori, memanas-manasi untuk menurunkan Jokowi dan juga membubarkan DPR terkait kisruh MK dan DPR ya. Hal tersebut sontak warga di luar Pulau Jawa buka suara. Seperti apa sih videonya? Langsung saja kita reaction bersama-sama video berikut ini. Sumber dan epicentrum perlawanan yang mendatangkan perlawanan rakyat hari ini, sumbernya adalah kekuasaan di istana sana. Menginginkan konstitusi ditegakkan. Ya. Jadi mahasiswa wajar curiga perilaku elit yang munafik, kong kali kong. Ya, maka mahasiswa tadi menyampaikan batalkan revisi undang-undang pilkada. Permohonan mahasiswa sesederhana itu kok. Kalau Iya itu tidak mahasiswa. jangan salahkan bila aksi rakyat bersama mahasiswa tidak percaya pada pemerintah, menuntut presiden turun segera dan menuntut DPR segera dibubarkan. Ya, belakangan ini 1-2 hari ini saya mendengar adanya hashtag bahwa Indonesia tidak baik-baik saja dan akan terjadi people power yang ada di kota Jakarta. Saya tidak membahas masalah politik di sini. Yang saya maksud adalah yang membawa nama Indonesia tidak baik-baik saja itu siapa? Indonesia ini baik-baik saja. Setuju. Kami pada khususnya di daerah kepulauan, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera semua baik-baik saja. Kalau hanya mengatasnamakan sebagian segelintiran orang yang kurang senang atas dasar kepemimpinan Pak Jokowi yang menurut kami di daerah kepulauan sangat baik, jangan mengatasnamakan Indonesia. Tidak boleh mengatasnamakan Indonesia karena kami di kepulauan baik-baik saja. Hanya segelintiran orang yang mengatasnamakan Indonesia, kecuali 38 provinsi semua sudah menyerukan aksi demo dan turun ke setiap jalan, itu baru bisa dibilang Indonesia tidak baik-baik saja. Tetapi atas dasar ini yang mengatasnamakan Indonesia tidak baik-baik saja, saya hanya mau meluruskan bahwa janganlah bawa-bawa kata Indonesia, apalagi mengatakan Indonesia darurat dan Indonesia tidak baik-baik saja. Kami sangat puas di dalam kepemimpinan Pak Jokowi dan sangat berharap dalam pemimpinan Pak Prabowo ke depan Indonesia akan lebih baik lagi. Yang tidak baik-baik saja adalah Papua. Jadi kalau yang mau demo sana, tuntut kepada pemerintah bagaimana mengatasi masalah Papua supaya Papua bisa baik-baik saja. Jadi janganlah memakai nama Indonesia tidak baik-baik saja. Nah, setuju. Kami warga Indonesia yang berada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Kami di desa juga merasa aman-aman aja, baik-baik saja. nggak ada apa-apa. Jangan hanya karena di daerah Jakarta ribuan orang mengatasnamakan Indonesia tidak baik-baik saja. Kami di sini damai-damai saja, kami di sini baik-baik saja. Itu saja dari saya, Pak Katuan Wok Pakalawiran. Iya ya, Tusanti. Hari ini ribut lagi tentang tentang hasil putusan MK yang dampaknya Karena ada provokasi, bos. PDIP punya kans untuk mencalonkan kader dia menjadi gubernur di Jakarta. Kemudian Anies juga punya kans untuk bisa naik lagi, mencoba mencalonkan diri lagi sebagai gubernur di Jakarta. Kita bahas dulu tentang putusan MK. Pokoknya Abah harus Yang terus menarik nyalon. adalah ketika putusan MK tentang kemarin ya, waktu masa pencapresan, Partai 01, 03 itu teriak-teriak bahwasanya MK ini adalah mahkamah keluarga. Ini titipan bisikannya Pak D. Jokowi.
Tapi Terus, sekarang akhirnya kan ini putusan ini dijalankan oleh KPU dan dianggap ini keputusan, wah ini para akademisi juga bilang ini Mahkamah Konstitusi kehilangan marwahnya, ya kan? Nah ini menarik ini. Kemudian KPU menjalankan keputusan itu. Nah hari ini keputusan yang berkaitan tentang proses pencalonan pilkada malah kebalik. Orang-orang PDIP bilang pokoknya kita harus taat konstitusi. Wah ini harus dijalankan. Kalau sebelumnya itu nggak boleh dijalankan, berarti MK nggak taat konstitusi. Wah kalau sekarang dibilang ini harus ikut putusan MK, taat konstitusi. Nah yang sebelumnya partai pengusung Prabowo Gibran waktu itu ya senang-senang aja ya kan, karena bisa mencalonkan Gibran. Dan sebenarnya efek putusan MK itu tidak hanya buat Gibran, bisa untuk semuanya, tidak hanya Gibran. Sama halnya dengan yang sekarang, putusan MK yang sekarang tidak hanya berpengaruh terhadap PDIP, tapi seluruh partai yang ada di seluruh Indonesia ya. Jadi partai-partai bisa mencalonkan sendiri mereka walaupun hanya kursi ya 7,5% atau berapa persen. Nah, dilihat dari komposisi suara jumlah penduduk yang ada di sana. Nah pertanyaan apa yang jadi saya bikin lucu itu kan, ini dibolak-balik nih para politisi ini kan. Nah DPR menolak hasil itu. Nah dan akhirnya ada juga orang dari Gerindra bilang ini MK ini menunggu. yang lebih lucu lagi tuh Jokowi Kalau disalahkan. politisi kayak gitu kerjanya ya. Nah itu yang bikin apa ya, bikin kacau. Jadi apa ya, pola pikir orang politisi itu ngomong apa hari ini, besok ngomong apa itu biasa. Nah kita jangan nggak baperan. Dan sampai akhirnya timbul peringatan darurat ya, Indonesia daruratnya apa gitu ya, daruratnya masalahnya apa, apakah para politisi Senayan ini, dan dianggap sekarang Jokowi lagi yang bermain. Jadi DPR yang menolak kok Jokowi lagi itu loh yang dibilangin salahnya. Lucu. Jadi, emang Bang. ketika MK memutuskan itu dianggap MK ini dibisiki oleh Jokowi. Sekarang MK memutuskan ini siapa yang bisikin? Jokowi juga. Lah, Pokoknya semua salah Jokowi. Malah bukan Bang. Jokowi yang dituduh. Tapi Jokowi dituduh malah menunggangi para Kim Plus ini. Secara rasional tuh mikirnya gimana ya? MK kemarin Jokowi yang menunggangi, sekarang Jokowi menunggangi yang DPR. Pokoknya semua salah Aneh. Jokowi tuh mereka itu. Nggak masuk akal ya. Yang menarik lagi ya kan, barusan pidatonya Bu Mega itu, ada yang pengen mengusung Anies tuh, kader partai PDIP. Bu Mega bilang apa? Enak aja, siapa lu dari kemarin-kemarin kemana aja, sekarang pengen diusung oleh PDIP, mau nurut kagak? Nah ini kuncinya, kata kuncinya mau nurut nggak. Berarti selama ini Pak Jokowi bukan apa ya, bahasanya itu yang kemarin orang bahasa PDIP, suruhannya partai ya kan. Jadi Pak Jokowi dianggap tidak mau nurut sama Bu Mega, tidak mau nurut sama PDIP. Nah ini yang diinginkan oleh Indonesia kan, masyarakat Indonesia kan, diinginkan oleh rakyat kan. Presiden itu jangan manut sama ketua partainya, karena ketika jadi presiden dia milik Indonesia, dan itu sudah dilakukan oleh Jokowi.